Di video ini, kita akan mencoba menginstal Linux Mint dengan metode dual boot. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu dual boot. Dual boot adalah metode yang memungkinkan kita memasang dua sistem operasi dalam satu komputer. Sistem operasi ini bisa kita pilih saat kita menyalakan komputer. Tentunya hanya sistem operasi yang kita pilih yang akan berjalan. Apabila terdapat lebih dari dua sistem operasi dalam komputer, maka bisa disebut dengan multi-boot. Dual boot atau multi-boot dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama adalah membagi storage ke dalam dua partisi, kemudian menginstal Windows di partisi 1, baru kemudian menginstal Linux di partisi 2. Cara kedua adalah kita menggunakan dua storage fisik yang terpisah. Kita menginstal Windows di SSD 1 dan Linux di SSD 2. Cara kedua terbilang paling aman, karena ini menghindari kita dari resiko menghapus partisi Windows. Saya sarankan cara kedua ini untuk yang pemula. Namun di video ini kita akan pakai cara yang pertama, karena kalau Anda bisa cara pertama, maka tentu bisa cara kedua. Di sini yang kita butuhkan ada 3, yaitu ISO Linux Mint, Ventoy, dan flash disk minimal 8 GB. Sekarang kita download ISO Linux Mint di linuxmint.com. Klik bagian download, scroll ke bawah ke bagian XFCE Edition, klik download, scroll ke bawah dan pilih Mirror Indonesia. Sekarang kita download Ventoy di ventoy.net. Masuk ke bagian downloads, klik yang ada windows.zip, kemudian download latest. Sekarang kita tunggu. Sekarang tancapkan USB flash drive. Jangan lupa di backup dulu datanya karena kita akan format flash drive ini. Sekarang kita klik kanan, kemudian ekstrak zip Ventoy yang tadi kita download. Pilih lokasi ekstraksi kita. Masuk ke folder yang sudah kita ekstrak. Klik 2 kali di Ventoy to disk. Klik more info, run anyway. Pastikan yang tertera di sini adalah benar-benar flash disk kita. Untuk option bisa kita biarkan seperti bawaan. Kemudian kita klik install untuk menginstal Ventoy di flash disk kita. Ketika sudah selesai, kita bisa tutup dan copy file ISO Linux Mint kita ke dalam flash disk. Nah, dari sini kita sudah berhasil membuat bootable Linux USB. Dengan Ventoy, kita bisa memasukkan lebih dari satu ISO dan memilihnya pada saat kita booting. Ini jauh lebih efisien daripada menggunakan satu flash disk untuk satu bootable ISO. Selain USB flash drive, kita bisa menggunakan media penyimpanan apapun, seperti SSD atau HDD yang dimasukkan ke dalam enclosure USB. Sekarang kita harus mempartisi drive kita untuk memberikan ruang ke Linux kita. Saya punya 100 GB penyimpanan di satu drive C. Skema yang saya pakai adalah 70 GB untuk Windows dan 30 GB untuk Linux. Klik kanan di menu Windows, kemudian pilih Disk Management. Klik kanan di drive C, kemudian pilih Shrink Volume. Kita masukkan di sini 30.000 MB untuk sekitar 30 GB.
kemudian klik Shrink. Sekarang kita sudah punya partisi untuk menginstal Linux kita. Kita bisa lanjut untuk booting via USB Ventoy yang sudah kita buat tadi. Cari kata boot di Start menu, kemudian pilih Change Advanced Startup Setting, pilih Restart Now. Normalnya di sini kalian bisa masuk ke Use a Device dan melihat flash disk kalian di sini. Tapi karena Secure Boot dan TPM di sistem saya nyala, jadi sistem tidak bisa mendeteksi bootable device yang belum terverifikasi. Untuk mengatasinya, kita perlu memverifikasi bootable USB kita ke sistem dengan cara masuk ke Troubleshoot, kemudian Advanced Option, kemudian UEFI Firmware Setting, dan Restart. Kita akan dialihkan ke BIOS atau UEFI firmware kita. Silakan kalian masuk ke Boot Manager dan pilih untuk boot via USB kita. Atau kalau BIOS kalian berbeda, biasanya kalian harus memindahkan USB di boot menu sebagai boot priority tertinggi. Ini tentu berbeda di masing-masing sistem tergantung manufaktur motherboard. Di sini kita lihat bahwa sistem kita gagal memverifikasi USB kita. Sekarang kita klik OK dengan tombol Enter, kemudian klik Enter untuk mendaftarkan USB kita ke sistem. Pilih Enroll Key from Disk, pilih Ventoy EFI, kemudian klik Enter. Pilih Enroll Disk Key, kemudian klik Enter, kemudian Continue, Yes, Reboot. Apabila kita dikembalikan ke Windows, ulangi lagi langkah Advanced Startup dan pilih Boot via USB atau masuk ke BIOS dan naikkan prioritas Boot USB. Kita langsung tekan Enter untuk Start Linux Mint. Ini adalah tampilan awal Linux Mint Live Environment. Live Environment sendiri adalah mode di mana kita bisa mencoba distribusi Linux sebelum kita install. Hampir semua distribusi Linux desktop punya mode ini. Segala perubahan yang kita lakukan di Live Environment tidak akan disimpan dan dihapus pada saat sistem mati. Kita klik di pojok kiri atas untuk install Linux Mint. Kita pilih bahasa Inggris. Kita klik Continue, keyboardnya default. Di sini kita centang install multimedia codecs. Masukkan password untuk konfirmasi Secure Boot. Password ini wajib diingat. Kemudian konfirmasi. Di sini kita bisa pilih install Linux Mint alongside Windows Boot Manager, tapi di sini kita akan pakai cara manual dengan pilih something else. Di sini kita cari partisi yang kita buat dengan scroll ke bawah. Di free space ini kita klik plus, kemudian kita buat 512 MB, dan use as kita pilih EFI System Partition yang nanti diinstal grab boot entry. Kita lihat ada free space disk, kita klik plus, kita pilih mount point slash atau root. Ini adalah partisi tempat Linux Mint diinstal. Sekarang kita klik continue. Zona waktu Jakarta. Masukkan nama kalian, nama komputer, username, dan password untuk login. Ini boleh berbeda dengan password Secure Boot tadi. Sekarang kita tunggu proses instalasi hingga selesai. Apabila sudah selesai, kita bisa restart now atau boleh coba-coba dulu live environment-nya. Di sini kita cabut USB dan tekan Enter. Di sini kita akan mendaftarkan kunci Secure Boot yang dimiliki oleh Linux Mint ke firmware kita. Pilih Continue. Yes.
Di sini kita masukkan password yang kita buat untuk secure boot tadi. Sekarang kita reboot. Di sini bisa kita lihat tampilan grab di mana kita bisa memilih OS apa yang ingin kita jalankan ketika kita menyalakan komputer. Kita punya waktu sekitar 10 detik untuk memilih, jadi pastikan kalian standby di depan layar saat menyalakan komputer sampai selesai memilih di grab. Kalau kita tidak menekan tombol panah, maka secara default dia akan memilih opsi paling atas. Di sini bisa kita masukkan password akun yang sudah kita buat. Dan inilah tampilan awal Linux Mint. Sekian dulu dari video ini, kita jumpa lagi di video berikutnya.